Maka orang kalau hidupnya ketemu dengan yang namanya kemuliaan Allah, pasti saudaraku, dia pasti mengalami perubahan. Yang tadinya mabok laru berhenti mabok, yang tadinya tukang isap rokok berhenti isap rokok, yang tadinya tukang bakalai berhenti bakalai, yang tadinya tukang bamara berhenti bamara. Itu karena ada kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu membuat saudara dan saya memiliki gambar Allah. Itu yang memancarkan kemuliaan dalam diri saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Bisa kembali jumpa dengan semua bersaudara di persekutuan doa Lahiroi di tempat ini. Baik, pada kesempatan diberkati ini saya mau berbicara firman Tuhan di bawah tema hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kemuliaan Tuhan ini adalah suatu kehidupan yang tentunya luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena saudara, hidup di dalam kemuliaan Tuhan itu berarti kita semua itu dikuasai oleh hadirat Allah. Kita semua dikuasai oleh kemuliaan Allah. Kita semua dikuasai oleh Tuhan Allah yang memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Itu namanya hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mendahului dengan satu pembacaan firman Allah di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya mau kita memperhatikan teks ini. Kitab Keluaran 24 ayat 16 dan juga ayat yang ke-17. Ya, dalam hitungan 3 saya ajak kita semua membaca teks firman Tuhan ini. Keluaran 24 ayat 16 dan ayat 17. Sudah temukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung pada pemandangan orang Israel. Saudara yang terkasih, ini suatu pengalaman yang Musa alami ketika Tuhan mengizinkan dia naik ke atas gunung Sinai. Dan pada waktu itu awan kemuliaan Tuhan itu menutupi Musa selama 6 hari lamanya. Dan waktu Musa, saudaraku, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan itu, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi Musa. Yang pertama, Musa bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan kemudian, saudaraku, membuat yang namanya 2 loh batu, atau memberikan secara khusus kepada Musa firman-Nya. Lalu yang ketiga, kita menemukan bahwa Musa kemudian berubah rupa, ya. Dia pun sudah diselimuti oleh kemuliaan Allah, sehingga waktu dia turun dari gunung Sinai, tidak ada orang Israel yang bisa lihat dia punya muka, karena mukanya penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa bisa demikian? Karena saya ulang lagi, kemuliaan Tuhan atau hadirat Tuhan itu akan memberikan pengaruh dampak yang luar biasa kepada orang-orang yang merasakan kemuliaannya itu. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kata kemuliaan itu di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Alkitab kita Perjanjian Lama itu dipakai kata kabod. Kabod itu artinya berkualitas atau berbobot, bernilai. Jadi orang kalau dikuasai kemuliaan Allah itu dia mendapatkan hal-hal yang berkualitas. Dia mendapatkan hal-hal yang bernilai
nilai tinggi. Dia mendapatkan hal-hal yang berharga di dalam hidupnya. Tadi saya berikan contoh. Musa waktu saudara dia di Gunung Sinai 6 hari dan kemuliaan Tuhan meliputi dia. Woi, dia hidup berubah luar biasa. Jadi berkualitasnya ngeri ya saudara. Dia bisa ketemu Tuhan. Dia bisa saudaraku yang terkasih dapat firman langsung dari Tuhan. Dia bisa saudara rupa wajahnya bisa berubah dengan begitu luar biasa. Itu karena ada sekali lagi yang namanya kemuliaan Tuhan. Nah, kualitas itu juga yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Jadi kemuliaan yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, kemuliaan Tuhan yang pernah terjadi 4000 tahun yang lalu, 6000 tahun yang lalu pada zaman Musa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya kenapa sebut 2000 itu zamannya Yesus, ya saudaraku. Lalu kemudian 4000 itu zamannya saudaraku nabi-nabi, dan kemudian 6000 itu zamannya bapak-bapak gereja kita, bapak-bapak leluhur kita Abraham dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kemuliaan yang tidak berubah. Jadi kemuliaan yang pernah dinyatakan di PL, PB, bahkan sampai hari ini, itu kemuliaan yang luar biasa. Jadi kualitas di dalam hadirat Tuhan atau harga di dalam hadirat Tuhan itu tidak pernah pudar nilainya sampai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Beri dulu tepuk tangan terkait untuk Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau saudara sekarang hidup di zaman gereja, lalu saudara tidak merasakan kemuliaan Tuhan, maka hidupmu tidak akan berbobot. Hidupmu tidak bisa melihat hal-hal berkualitas. Padahal Tuhan itu mau menyatakan hal-hal berkualitas di dalam hidup kita. Dengan saya ulang lagi, menyatakan kemuliaannya. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus, saudaraku, naik ke sorga, dia sampaikan kepada para murid-muridnya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Dan saudara yang terkasih, Roh Kudus itu roh kemuliaan. Makanya Tuhan tidak mau murid-murid itu tidak mengalami kemuliaan Allah. Roh Kudus itu adalah roh kemuliaan. Sehingga waktu Roh Kudus hadir, maka ada kemuliaan Allah. Kalau ada kemuliaan Allah, maka hidup orang-orang itu jadi berkualitas. Amin. Lihat ini satu ayat lebih dulu. 1 Petrus 4 ayat 14. Mari kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh kemuliaan ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan teks ini, 1 Petrus 4 ayat 14. Saya minta jemaat Tuhan baca ayat ini dalam hitungan 3. Sudah temukan, katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Roh kemuliaan adalah roh Allah, itu ayat bilang. Jadi Roh Kudus itu roh kemuliaan. Mengalami Roh Kudus itu sama saja dengan mengalami kemuliaan. Menerima Roh Kudus itu sama saja dengan mengalami atau menerima yang namanya kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak mungkin orang kalau dapat kemuliaan Allah, dapat sesuatu yang namanya kabot, bernilai, berkualitas, lalu hidupnya tidak berkualitas, hidupnya tidak bernilai, hidupnya tidak berharga. Itu tidak mungkin. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, murid-murid itu dikuasai dengan kemuliaan Allah, dan membuat hidup murid-murid itu menunjukkan kualitas yang luar biasa. Kalau tadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Musa itu ketemu Allah di Gunung Sinai, maka murid-murid pun sekarang mengalami perjumpaan dengan Allah. Kenapa saya katakan mengalami perjumpaan dengan Allah? Saudara bisa memperhatikan di dalam kitab Kisah pasal yang kedua. Ayat itu mengatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus itu turun menghinggapi mereka seperti lidah-lidah api yang menyala, yang menyambar mereka satu persatu. Itu artinya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka ketemu dengan Tuhan. Mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Karena sekali lagi, Roh Allah itu, roh kemuliaan itu dinyatakan kepada mereka. Amin. 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 Tanya dulu samping kiri kanan, kamu sudah lama jadi Kristen? Kamu sudah lama jadi Kristen. Sudahkah kamu mengalami roh kemuliaan?
Saudara, kalau kamu nggak mengalami roh kemuliaan, hidupmu begitu-begitu saja terus. Ya. Dua hari saya KKR di Manulai 2. Saudara yang terkasih, dalam ulang tahun salah satu persekutuan doa di Manulai 2. 2 hari berturut-turut. Ya, mereka kasih tema Manulai 2 dilawat Roh Kudus. Ya. Manulai 2 dilawat oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang tema ini tema menarik. Mengapa? Karena hari-hari ini banyak orang Kristen tapi sebenarnya dia tidak dilawat oleh Roh Kudus. Dia Kristen tapi dia tidak mengalami yang namanya dipimpin Roh Kudus. Hanya Kristen saja, saya pinjam kata-kata obat tadi. Ya, saudara, dia tuh Kristen palsu sebenarnya. Dia itu majelis palsu. Dia itu pendeta palsu. Kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupnya tidak bisa berbobot, tidak bisa berkualitas karena dia tidak ketemu Tuhan. Dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mau hidup Kristen, mau jadi baik, karena saudara akan pernah bisa. Hidup kekristenan itu hanya bisa sekali lagi berkualitas, bernilai, itu kalau Roh Kudus hadir. Kalau Roh Kudus tidak hadir, waktu hidup saudara akan jadi apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena yang bisa buat hidup saudara berkualitas itu hanya kemuliaan Allah. Itu karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, Yesus tidak mau murid-murid meninggalkan Yerusalem sebelum mereka mengalami kemuliaan Allah. Sebab itu bisa buat hidup mereka jadi berkualitas. Ketemu Tuhan, saudaraku. Setelah ketemu Tuhan, orang pasti akan mengalami yang namanya memancarkan kemuliaan Allah. Tadi saya sebut Musa, waktu dia turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel sudah bisa lihat di muka karena sekali lagi diselubungi kemuliaan Allah. Nah, kita juga begitu. Kalau Tuhan memenuhi kemuliaan Allah dalam hidup kita semua, kita punya muka ini akan mencerminkan kemuliaan Allah. Ya saudara, ini bukan main-main, ini kemuliaan yang sesungguhnya. Dan Alkitab bilang begitu. Lihatin ayat 2 Korintus 3 ayat 18. Ini bukan karang-karang, ini bukan kaleng-kaleng, ini sungguh-sungguh. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 18. Mari kita baca ini ayat bersama-sama. 2 Korintus 3:18 ya. 1, 2, 3 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak tersembung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini memancarkan kemuliaan Allah. Itu ayat mengatakan. Lah saudara, tapi mungkin orang bilang begini sama kita, tapi Bapak, orang lihat saya, dia tidak takut, dia tidak tutup debu muka, sama seperti waktu Musa. Saudara yang terkasih, kalau pada waktu Musa itu memancarkan kemuliaan yang sesaat, ya, kemuliaan yang tidak selamanya. Orang hanya lihat debu muka, lalu kemudian saudaraku tidak mau takut dan tidak mau melihat. Itu hanya sesaat, bukan tiap hari, bukan saudara. Itu hanya menandakan sesaat bahwa dia mengalami sesuatu dengan Tuhan. Nah saudaraku, kemuliaan yang kita alami, yang Yesus nyatakan kepada kita, yang mencerminkan dalam hidup kita, wajah kita, ini kemuliaan kekal yang membuat saudara dan saya, itu ayat mengatakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar ini tidak bicara soal fisik, tetapi berbicara soal karakter, sifat hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka orang kalau hidupnya ketemu dengan yang namanya kemuliaan Allah, pasti saudaraku, dia pasti mengalami perubahan. Yang tadinya mabok laru berhenti mabok, yang tadinya tukang isap rokok berhenti isap rokok, yang tadinya tukang bakalai berhenti bakalai, yang tadinya tukang bamara berhenti bamara. Itu karena ada kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu membuat saudara dan saya memiliki gambar Allah. Itu yang memancarkan kemuliaan dalam diri saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Yesus. Makanya orang kadang-kadang kalau lihat kita, dia kenal kita dulu dengan kita sekarang, dia akan bilang begini, ayo dulu dia tahu dia penjahat di Manulai sini, ini dia. Nah, ternyata sekarang dia Sulaim, ya sudah. Nah itu kenapa? Karena dia mengalami kemuliaan Allah. Dia mencerminkan kemuliaan Allah. Hidupnya tadi tidak berkualitas, hidupnya tadi sampah, hidupnya tadi saudaraku yang terkasih, apa yang boleh saya katakan, buangan lah. Orang anggap sebelah mata. Tapi begitu kemuliaan Tuhan hadir, dia mencerminkan kemuliaan Allah, hidupnya jadi berubah.
Amin. Amin. Orang ketemu itu ibu, orang tahu itu ibu tuh tukang selingkuh dulu, kan gitu. Tapi saudaraku, setelah dia ketemu Tuhan, orang bilang, wih memang mampu sekarang betul-betul bertobat. Dulu laki mana yang disunggoda, ya saudara. Semua laki-laki di Manulai sini kalau lewat dia, hari-hari, ya saudara. Ya, tapi ini karena sekali lagi roh kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang akan tahu saudara bagaimana mengalami kemuliaan Allah. Ya, makanya Paulus itu saudara lihat kan waktu dia ketemu kemuliaan Tuhan, dia hidup kan jadi berubah. Maka semua orang heran, ini kan tukang bunuh orang Kristen, ini kan satu pengaco ini yang Stefanus dibunuh itu kan gara-gara dia. Tapi sekarang kok dia beda ya? Dia justru tampil dengan nama Tuhan, dia justru menjadi seorang hamba Tuhan. Wah, orang sekarang lihat ada suatu perubahan yang terjadi di dalam diri. Saudara yang terkasih, saya ulang lagi, itu karena apa? Ya karena kemuliaan Allah. Kalau tidak ada kemuliaan Allah, maka tidak ada orang bisa mencerminkan gambar rupa Allah itu di dalam hidupnya. Itu mustahil, saudara yang terkasih. Makanya sebelum ayat 18, coba saudara mundur di ayat yang ke-17. Mari kita lihat ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 2 Korintus, tadi pasal yang ketiga. Perhatikan ayat yang ke-17. Ya, kita baca itu ayat bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu sama dengan kebebasan. Kebebasan, kemerdekaan, kebebasan, kelepasan, kemerdekaan. Itu sama, sudah. Perubahan itu kemerdekaan. Jadi di mana ada roh Allah pasti ada perubahan. Di mana ada roh Allah pasti ada kelepasan. Roh itu adalah roh yang memancarkan kemuliaan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kamu akan penuh kemuliaan. Kamu akan penuh kemuliaan Kalau Roh Kudus turun di atas. Kalau Roh Kudus turun. Amin. Kalau Roh Kudus turun, kamu penuh kemuliaan, kamu merdeka, kamu lepas, kamu tidak terikat lagi, ya. Tapi kalau tidak, ya susah, orang tidak bisa berubah, mama, saudara. Biar sampai tahun mati di gereja pun dia bisa berubah. Dia pun hidup begitu sah. Saudara yang terkasih, ya. Tadi saya ulang lagi, kenapa ada orang Kristen palsu? Ya karena dia tidak mengalami roh kemuliaan. Akhirnya Kristennya begitu-begitu terus. Kenapa ada majelis palsu? Saudara, ya karena Kristennya begitu-begitu terus. Roh Kudus tidak jamah hidupnya. Dia tidak beri hidupnya kepada roh kemuliaan. Saudara yang terkasih, karena ini betapa penting sekali hidup kekristenan itu. Makanya Tuhan tidak mau biarkan saudara jalan sendiri, saya jalan sendiri. Tuhan tidak mau. Dia tahu kita tidak mungkin bisa berkualitas tanpa Roh Kudus itu. Makanya Yohanes 14 ayat 16 itu ayat mengatakan Roh Kudus itu diberikan untuk tinggal selama-lamanya dalam diri saudara dan saya. Bukan satu hari. Lihatin ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Mari kita lihat. Ya, kita baca ya ayat ini sama-sama dalam hitungan 3. Yohanes 14 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Menyertai kita kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan satu hari. Karena kalau dia menyertai kita satu hari, ini hari potong berubah, besok potong kumat. Ini hari potong bertobat, lusa potong foe ulang. Maka saya selalu bilang, Kristen yang tanpa Roh Kudus itu dia tomat. Bukan tobat, tapi tomat. Tobat kumat, tobat kumat. Itu karena dia sekali lagi, dia tidak penuh Roh Kudus. Tapi orang kalau penuh Roh Kudus, dia bertobat sungguh. Ya. Karena roh kemuliaan itu yang membuat kita menjadi serupa, menjadi berkualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sehingga orang tidak datang apa persekutuan doa tapi pura-pura, ya. Orang tidak datang gereja tapi pura-pura. Orang tidak jadi hamba Tuhan tapi pura-pura. Orang tidak jadi pendeta tapi pura-pura. Majelis tapi pura-pura. Itu karena ada roh kemuliaan dalam diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah,
Kalau itu menjadi bagian dalam diri saudara dan saya, kualitas hidup kita jadi baik, ya. Kita sungguh-sungguh jadi orang percaya yang sejati, maka saudara yang terkasih, hal-hal yang berbobot itu pun dianugerahkan kepada kita, ya. Maka ada hal-hal yang berkualitas pun dipercayakan kepada saudara dan saya. Apa saja hal-hal berkualitas itu? Di dalam Alkitab kalau kita bisa memperhatikan, saudara, hal berkualitas itu terbagi menjadi dua bagian besar. Hal berkualitas yang pertama adalah bicara soal hal-hal yang sifatnya adalah akan datang. Tetapi juga ada hal-hal berkualitas yang Tuhan berikan sekarang kepada kita. Jadi waktu dia menyatakan roh kemuliaannya itu yang mengubahkan hidup kita, yang buat kita jadi baru, itu membuat saudara dan saya menerima sesuatu yang akan datang. Apa itu yang akan datang? Keselamatan, hidup kekal, sorga. Itu sudah menjadi bagian hidup saudara dan saya. Amin. Makanya saudara kalau dikuasai Roh Kudus, roh kemuliaan, mati hari ini, mati besok sama saja. Kenapa? Karena pasti masuk surga. Pasti, saudara yang terkasih. Karena Roh Kudus itu jaminan. Efesus 1, 14, 13, 14. Mari kita lihat ayat ini. Efesus pasal 1, ayat yang ke-13 dan ayat 14. Mari kita lihat ayat ini. Kita baca ya. Dalam hitungan 3 bersama-sama ayat ini. Ya. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, maka kita punya jaminan keselamatan. Hari ini saudara yang terkasih, Anda terima jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih. Makanya saudara, ini ibaratnya seperti orang punya sertifikat tanah. Ya. Saudaraku, sertifikat tanah asli itu ada tanda pemateraian. Kalau sertifikat tanah palsu, tidak ada tanda pemateraian di sana. Surat keterangan asli itu ada tanda materai di sana. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ini tidak bisa diputar balikan. Nah, keselamatan juga begitu. Orang hanya bisa selamat kalau ada Roh Kudus yang menjadi materai. Karena Roh Kudus itu yang mengubahkan hidup kita. Roh Kudus itu yang melahirbarukan kita. Roh Kudus itulah yang membuat saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bagaimana orang bisa masuk surga tanpa Roh Kudus? Mustahil. Sudah, dia jaminan. Makanya kalau saudara, kita ini jadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaannya Roh Kudus, ya, maka percayalah sekali lagi, saudara dapat sesuatu yang berharga. Dan apa yang paling berharga di ini hidup dunia ini? Ya, yang paling berharga itu adalah keselamatan. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan segala macam, tapi keselamatan ini paling berharga. Anda punya mobil, Anda punya motor, Anda punya rumah bagus, Anda punya uang deposito di mana-mana. Tetapi saudara, kalau Anda tidak punya Roh Kudus, mati tetap masuk neraka. Tetap. Ya. Karena yang bisa jadi jaminan nanti bukan kita pisore, kita bilang, Tuhan, saya ini kaya di dunia. Jadi tolong kok saya susah kapling ya. Jangan ganggu gugat. Ya saudara, tidak bisa. Saudara yang terkasih, kita tidak bisa naik ke surga lalu kita bilang sama Tuhan Allah, Tuhan, saya ini orang penting di bumi. Jabatan di Manulai itu saya yang pegang. Ya saudara, lurah di Manulai saya yang pegang. RT sekian 003, 002 dan 001 dan lain sebagainya. Anda tidak bisa bilang begitu. Yang menjadi jaminan untuk Anda masuk surga sekali lagi, kecuali ada Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, karena dia yang memateraikan penebusan darah Kristus itu. Amin saudara. Amin. Jadi saudara lihat betapa nilai kualitas kemuliaan itu begitu besar. Ya. Jadi saudara, makanya sekali lagi kita dapat sesuatu yang penting ini. Ya. Jadi kalau saya ulang lagi, ada Roh Kudus, roh kemuliaan dalam hidup kita, tidak ada yang usah takut. Ya.
Karena Anda sudah dapat sesuatu yang paling bernilai tinggi di dalam dunia ini. Tuhan suka kasih sama saudara, yaitu keselamatan. Tidak ada satu yang bisa rampas itu keselamatan. Tidak ada satu yang bisa curi itu keselamatan dari hidup kita. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya beri ayat ini, Yohanes pasal 10. Perhatikan, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 mulai. Perhatikan ya, Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. 10, 28, 29. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sekarang saya tanya sama saudara, keselamatan bisa hilang atau tidak? Keselamatan bisa hilang atau tidak? Saya ulang lagi, keselamatan bisa hilang atau tidak? Masih ragu banyak. Saya tanya lagi, keselamatan bisa hilang atau tidak? Saudara, tidak bisa hilang, karena ada Roh Kudus jadi jaminan. Jadi Bapak Karmana, dia dulu Kristen tapi sekarang dia mualaf. Itu berarti keselamatan hilang loh. Tidak, dia belum selamat dari dulu. Pakai kata ulang lagi yang Opa tadi pakai, dia palsu. Palsu itu sampai kapanpun tetap palsu. Saudara yang terkasih, atau ada tidak palsu berubah jadi asli, atau asli berubah jadi palsu? Ada tidak? Uang palsu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira bisa tidak berubah jadi uang asli? Tidak bisa, sampai mati dia tetap uang palsu. Uang asli, saudara, bisa tidak uang asli berubah jadi uang palsu? Bisa tidak? Tidak bisa, sampai mati uang asli tetap uang asli. Kristen juga begitu. Kristen asli tidak bisa berubah jadi palsu. Sekali selamat, selamanya selamat karena ada Roh Kudus. Jadi kalau ada yang mualaf, ada yang pindah masuk Islam, ada yang pindah agama, dia palsu. Dia tidak ada Roh Kudus dalam diri. Termasuk Yudas Iskariot, palsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan hilang keselamatan, tapi memang belum selamat. Belum selamat anak-anak Tuhan. Pi gereja iya, ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah semua yang saya selalu bilang begini, apakah semua yang kubur pakai peti perjamuan kudus itu masuk surga? Tidak, karena Kristen palsu separuh juga dong peti perjamuan kudus. Padahal dong selama hidup tidak pernah perjamuan kudus. Dong bikin perjamuan sendiri di deker. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, tapi dia kepengen masuk surga. Surga mumang kali, surga Tuhan tidak ada. Surga Tuhan itu hanya tampung orang-orang yang punya tanda pematerai namanya Roh Kudus. Dan kalau ada Roh Kudus, keselamatan yang Tuhan kasih tidak bisa direbut siapapun juga. Ini ayat jelas, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Alkitab kalau bicara soal hidup surga itu selalu bilang hidup kekal, bukan hidup sementara. Kenapa hidup kekal? Karena tidak bisa dirampas siapapun, tidak bisa direbut siapapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak berarti kita semua ini susuci habis, tidak ada. Saudara, kita semua ini masih jatuh bangun di dunia, tapi keselamatan sudah tidak bisa hilang dari dalam diri kita. Saudaraku, pengampunan tetap tersedia bagi orang-orang ini. Dan orang-orang seperti ini, dia tidak akan betah tinggal dalam dosa. Tidak bisa, saudara. Dia jatuh dalam dosa, iya, tapi tinggal dalam dosa tidak bisa. Jatuh dalam dosa 1-2 kali sudah dia susah ada. Ini beta sone boleh lah. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus kalau ada dalam diri kita, dia itu menyadarkan, dia insafkan, dia tegur kita. Bagaimana saudara bisa bertahan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada, makanya orang leluasa bikin dosa terus-menerus, bikin kejahatan terus-menerus, karena memang Roh Kudus tidak ada di dalam dia. Siapa togor dia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita togor dia, dia balas kita lagi. Lu urus lu pun diri, tapi kita juga bisa urus dia pun diri. Kita bilang berinti, suruh jangan mabok lah. Mati beta yang mati, bukan lu. Coba saudara lihat, Roh Kudus kalau tidak, lu mau ngomong model apa, dia bantah balik nak. Ya. Anak-anak Tuhan. Tapi
saya ulang, kalau Roh Kudus ada bicara dalam hati kita, orang itu dipakai Roh Kudus untuk tegur kita, ingatkan kita, kita akan sadar. Pasti. Itu karena apa? Saudara, karena ada Roh Tuhan. Tapi kalau tidak ada Roh Tuhan, saya ulang lagi, orang yang mau pindah neraka. Maka kita bilang orang jahat akan tambah jahat, orang baik akan tambah baik. Itu Alkitab bilang. Di akhir zaman ini orang-orang jahat akan tambah jahat. Siapa mereka? Yang tidak dipimpin Roh Kudus lah. Tapi kalau orang dipimpin Roh Kudus, pasti dia akan tambah lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita cek baik-baik kita pun diri ya. Saudara, sejak Anda bertobat pertama kali sampai ini hari, presentasi buat dosa itu tambah kecil atau tambah besar? Kecil. Kalau tambah kecil itu tanda ada Roh Kudus dalam diri saudara. Tapi kalau Anda foya terus, itu tanda Roh Kudus tidak ada. Ya saudara. Sidi di gereja mungkin semua yang ke-5 kali dan 6 kali, 7 kali. Dia tetap terus. Saudara, dia di sidi yang pertama tuh. Saudara. Nah itu kan itu perlu dipertanyakan orang begini. Ini Roh Kudus pasti tidak ada dalam dia pun diri. Tidak mungkin Roh Kudus ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya memang dia ikut sidi. Hanya formalitas. Jangankan sidi, ikut sekolah teologi bahkan mungkin bisa. Tapi formalitas saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah mungkin ada Roh Tuhan ya. Jadi saya ulang lagi, kalau kita hidup di dalam roh kemuliaan, Tuhan kasih kita keselamatan kekal dalam ini hidup. Keselamatan kekal karena ada Roh Kudus yang menjaminnya. Roh Kudus yang akan kontrol hidup kita. Kalau kita kontrol kita hidup, kita tidak bisa. Harus ada kekuatan yang lebih. Makanya Roh Kudus itu adalah Allah, ya saudara. Dia kenapa Allah? Karena dia maha kuasa, ya. Dia maha hadir, ya. Dia maha tahu. Dia omnipresent, omniscience, omnipotent. Dia Allah. Makanya kalau Allah ada dalam diri saudara, bagaimana kita yang terbatas itu tidak bisa dikuasai yang tak terbatas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak yang kita lahirkan, saudara terkasih dalam Tuhan, tak usah kalau sudah besar lah, ya masih kecil saja. Saudara, kira-kira itu anak yang atur kita ke kita yang atur itu anak? Kita atur. Hah? Kita atur. Dia mau makan, kita bilang, lu lahir jadi dimakan sendiri. Begitu. Kita yang mesti pisen, kasih dia, bahkan mungkin suap, ya saudara yang terkasih dalam itu. Kita atur dia. Kenapa? Karena kita lebih besar. Padahal kita lebih besar hanya dalam bentuk umur fisik, saudara. Ini besar yang terbatas. Tadi saya bilang Tuhan Allah, Roh Kudus itu Allah. Dia tidak terbatas dalam segala hal. Maha dia, maha tahu dia, maha kuasa dia, maha hadir dia. Semua dia maha. Masa dia tidak bisa kuasai kau yang terbatas ini? Apalagi kau yang 1 meter kotor itu. Dia tinggal kendalikan gampang sekali. Terkasih dalam Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa kuasai orang model begini? Tidak bisa, tidak mungkin. Itu kecuali itu orang memang tidak mau terima Tuhan dalam hidupnya. Kalau Roh Kudus ada dalam dia pun hidup, tidak ada, tidak bisa Tuhan atur. Tuhan pasti akan kendalikan itu hidup orang itu. Karena sekali lagi dia pasti akan ada dalam pribadi orang itu, terus menuntun orang itu sampai kepada keselamatan yang akan dinyatakan pada hari kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya entah itu kita mati dulu baru Tuhan datang, atau Tuhan datang dan kita diangkat hidup-hidup seperti yang tadi Opa bilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pasti sorga sudah jadi jaminan bagian saudara dan saya. Ada amin? Ya. Sorga sudah jadi jaminan bagian kita. Entah mau mati, mau terangkat hidup-hidup, mau mati cara apapun tidak jadi soal, karena sorga sudah menjadi bagian hidup kita semua. Saudara yang terkasih, kadang kita mungkin lewat sakit baru mati, kadang ada yang mati mendadak, tiba-tiba. Itu bukan urusan saudara. Urusannya adalah Roh Kudus ada dalam diri saudara atau tidak, ya. Tapi kalau Roh Kudus ada tidak dalam diri saudara, perlu Anda takut. Anda mati usia 90 tahun, tapi kalau Roh Kudus tidak ada, mati tetap masuk neraka. Biar umur panjang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan soal umur nih, ya. Umur itu bonus yang Tuhan kasih sama kita. Tapi selamat itu adalah anugerah kekal, ya. Maka anak-anak Tuhan,
Tapi kita juga mau rindu supaya umur panjang toh. Tapi umur panjang untuk apa? Umur panjang kalau hanya bikin kacau di dunia, lebih baik umur pendek lah. Umur panjang tuh karena sekali lagi orang mau memberi sesuatu untuk Tuhan dalam depu hidup. Ya, Paulus bilang kalau aku hidup, aku akan berbuah bagi Kristus. Karena hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus. Mati untung. Ada orang hidup lama tapi bikin susah orang banyak. Saudara yang terkasih, hidup lama tapi bikin susah. Itu kan selalu doa, Tuhan tolong kau yang begini, ini Tuhan cabut cepat. Tapi memang Tuhan tidak mau juga, kasih biar dia. Ya saudara, mungkin Tuhan kasih kesempatan supaya bertobat. Ya saudara. Ya, tapi saya ulang lagi, ini hal yang luar biasa yang Tuhan mau kasih sama kita. Berkualitas itu dibuktikan dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Jadi Roh Kudus kalau hadir dalam hidup kita yang berkualitas itu ditandai dengan yang namanya keselamatan. Makanya keselamatan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Kenapa demikian, saudaraku? Makanya keselamatan di dalam kekristenan itu harus dibayar dengan harga yang namanya darah yang mahal. Kenapa? Kualitasnya harus kualitas nomor 1. Kualitasnya tidak boleh dibandingkan dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Maka tidak bisa pakai darah domba, tidak bisa pakai darah manusia yang berdosa, tidak bisa pakai harta emas, perak, tidak bisa. Harus darah kudus, darah yang mahal. Dan itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia. Amin. Kalau saudara pakai tebusan darah domba, tidak kualitas itu. Ya, kalau selamatmu masuk surga hanya karena darah anak domba, tidak berkualitas. Selamat kita karena perbuatan baik, tidak berkualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kok gampang sekali? Surga itu hanya bisa dibayar dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik mana yang bisa sempurna? Siapa yang bisa punya perbuatan baik sempurna di bawah kolong langit ini? Siapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada. Anda mau cek dari ujung timur sampai ujung barat, utara, selatan, dari kutub mana saja, Anda tidak akan pernah ketemu satu orang pun yang tidak punya satu kesalahan. Tidak pun. Tidak ada. Siapapun dia, pasti ada kesalahan. Tapi yang tidak punya kesalahan hanya datang dari atas. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Maka tadi Opa singgung soal orang-orang yang bicara di YouTube dan TikTok kan. Dan Om bilang, tahu saudara, ya, kenapa kok penebusan mesti pakai darah-darah segala, mesti pakai mati-mati segala. Saudara yang terkasih, ya ini karena sekali lagi yang saya sebutkan, ini masalah kualitas. Surga itu kualitas. Tidak bisa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya surga itu hanya satu, tidak ada dua surga. Tidak ada surganya agama ini sendiri, agama itu sendiri. Tidak ada, surga cuma satu. Tidak ada denominasi ini punya surga ini sendiri. Tidak ada, surga cuma satu. Dan untuk sampai ke surga tidak bisa cara lain kecuali lewat Yesus. Kenapa lewat Yesus? Karena dialah yang datang dan memberi nilai surga itu kepada setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa, karena dia yang punya surga. Nah, sekarang begini logikanya saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bangun rumah, istana mewah sekali, saudara, di dalamnya segala macam. Ya, pokoknya yang terbaik ada di dalam. Sudah saya pemiliknya. Saudara, kira-kira boleh tidak ada orang lain datang, ya, lalu kemudian dia atasnamakan orang lain untuk mau masuk di dalam istana itu? Dia bilang gini, minta maaf beta datang nih karena opa di sana yang suruh beta. Opa siapa? Beta tanya begitu. Itu opa nama Mahmed. Ya sudah. Mahmed siapa? Ya sudah. Mahmed, dia nama Mahmed, dia asal dari Manulai 3. Ya sudah, meskipun Manulai 3 tidak ada, saya sudah bikin nama baru. Ya sudah. Oh, saya tidak tahu Mahmed 3. Tidak, dia suruh saya datang di rumah dan dia bilang ini dia punya rumah. Tidak bisa, saudara yang terkasih dalam itu. Ini rumah Ebenezer Plymouth. Tidak bisa. Saudara, siapapun yang datang dia harus pakai identitas nama saya. Saya harus kenal dia. Saya harus tahu dia. Baru
baru saya bisa izinkan dia masuk dalam rumah saya. Nah sekarang sorga itu punya siapa? Yesus. Punya Yesus, punya Allah. Saudara, ya Allah itu yang menyatakan diri lewat pribadinya yang satu itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ada satu datang dan berkata, saya ini yang suruh, saya ini yang suruh. Saya kau dari mana datang? Maka Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal engkau, nyala engkau sekalian. Memang kita so kenal lu nah. Datang pakai nama apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itulah saudara untuk memperkenalkan sorganya, untuk saudaraku dia membawa kita ke sorganya, dia mesti datang cari kita. Maka dia datang tinggalkan sorga, dia tinggalkan kenyamanan, dia jadi manusia, inkarnasi, menjadi manusia, ambil rupa jadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia kasih jaminan yang namanya Roh Kudus. Amin. Amin. Itu penting untuk kita sama-sama pahami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu saya dengar itu orang-orang ngomong begitu, saya cuma ketawa-ketawa, saya otaknya memang kurang bermain. Saudara, saya ulang lagi, kalau sorga hanya bisa dengan perbuatan baik, atau sorga itu bisa dibeli dengan apapun, maka sorga tidak punya kualitas. Tidak ada bobot, tidak ada kabot, tidak ada kemuliaan, tidak ada. Tapi saya ulang, sorga ada kemuliaan. Sorga itu ada harga. Karena itu untuk harga sorga itu, Yesus sendiri mengorbankan dirinya bagi kita sekalian. 1 Petrus 1, 18, 19. Mari kita lihat itu. 1 Petrus 1, 18, 19. 1 Petrus 1, 18, 19. Saya minta jemaat Tuhan kita baca ini ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara lihat, darah Kristus itu mahal. Itu ayat bilang, lebih mahal dari emas, lebih mahal dari perak. Bahkan saudara menebus kita dari perbuatan, cara-cara hidup nenek moyang kita. Tidak bisa itu menebus kita kalau bukan darah Kristus. Makanya saudaraku, saya ulang lagi, kemuliaan hadirat Tuhan itu menyatakan suatu kualitas yang luar biasa dalam hidup kita. Karena dia tidak memberikan sorga atau keselamatan yang ece-ece, tapi dia memberikan keselamatan yang harganya lunas dibayar dengan darah yang mahal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama yang Tuhan beri kepada kita secara rohani, berkualitas yang akan datang. Yang kedua, yang saudara terkasih Tuhan berikan kepada kita secara berkualitas hari ini. Apa yang Tuhan berikan? Saudaraku, dia menjanjikan bahwa di dalam dia, atau di dalam Yesus, di dalam kekuatan Roh Kudus, kita memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan. Perhatikan, saya mau kutip beberapa ayat ini. Mulai dari Efesus pasal 3 ayat 20. Mari kita lihat dulu Efesus pasal 3 ayat 20. Makanya Tuhan itu, saudara yang terkasih, mau memberikan pemberian-pemberian yang terbaik buat kita semua di dalam dia. Ya, mari kita lihat Efesus pasal 3 ayat 20 dan 21. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Ada kata lebih banyak di sana, itu menunjuk kepada kualitas itu, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam kemuliaan Allah, itu kita bukan hanya saja dapat hal kualitas yang akan datang, yang saya tadi sebut sorga, selamat, hidup kekal, tapi Tuhan juga menjanjikan dia akan melakukan segala sesuatu jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan, anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu luar biasa. Karena saudara itu diberi jaminan untuk mendapatkan hal-hal yang berkualitas, ya.
Hal-hal yang berkualitas itu Efesus 3 ayat 20 bilang jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan yang saudara pikirkan. Tadi Opa bilang sakit dari tahun 2000 berapa? 22. Opa pikir sampai lah. Ya, saudaraku. Tapi Tuhan bisa lakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu namanya hal berkualitas. Saudaraku. Saya selalu bilang begini, saudara, apakah dalam seluruh hidup saudara ini yang saudara nikmati hari ini, itu karena semua doa saudara? Jujur. Semua apa karena doa saudara atau ada yang saudara tidak doa tapi Tuhan kasih? Ada banyak yang kita tidak doa tapi tiba-tiba ada kita nikmati. Kadang-kadang kita lupa sebut tapi Tuhan nyatakan kepada kita. Kadang-kadang tidak sempat kita ucapkan karena saudara sekali lagi kita doa ini terbatas. Bahkan kadang-kadang tidak pernah muncul di kita pun pikiran. Tapi Tuhan bisa nyatakan itu kepada kita. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, maukah saudara hidup dalam kemuliaan hadirat Allah? Amin. Saya ulang, maukah saudara hidup dalam kemuliaan hadirat Allah? Amin. Tidak mau berarti bodoh sendiri. Saya ngomong begitu saja, saudara, tidak mau berarti bodoh sendiri. Kasih sorga, ya toh, tanpa sekali lagi perbuatan baik, tanpa harus lakukan ini dan lakukan itu. Tuhan kasih lewat pengorbanan yang mahal, darah Kristus, Roh Kudus jadi jaminan. Ya saudara yang terkasih. Lalu yang kedua, Anda tidak doa, sempat doa. Saudara yang terkasih dalam dosa tidak sempat pikir. Dia kasih lebih dari yang saudara doakan dan saudara pikir. Tapi saudara tidak mau itu. Saudara mau hidup di luar dari kemuliaan Allah. Itu saya ulang lagi, hanya orang bodoh saja. Makanya semua orang yang tidak respon Tuhan dalam hidupnya, itu hanya orang bodoh. Semua orang yang tidak mau memberi hidupnya dipimpin Roh Kudus, hanya orang bodoh. Semua orang yang tidak mau, saudaraku, mengalami kemuliaan Allah, hanya orang bodoh. Dan terlalu banyak orang bodoh di dunia. Saudara, termasuk Kristen palsu. Itu Kristen bodoh semua. Karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Kalau saudara tidak mau jadi Kristen bodoh, mau rasakan itu kemuliaan Allah, mau rasakan itu sorga, mau rasakan itu yang namanya saya dijawab lebih dari apa yang saya doakan dan saya pikirkan, mau lihat rancangan damai sejahtera, mau lihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan luar biasa dalam hidup kita, maka respon kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus respon kemuliaan hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat tentang bagaimana kita meresponi kemuliaan hadirat Tuhan. Tadi saya kasih tahu kita kualitasnya ya. Saudara, sekarang kita kembali kepada kitab Keluaran 24. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu itu, apakah tiba-tiba langsung Musa melihat kemuliaan Allah? 6 hari lamanya? Tidak, saudara. Dimulai dari ayat yang ke-12 dari kitab Keluaran pasal 24. Mari kita perhatikan ayat ini. Kitab Keluaran 24 ayat yang ke-12. 24 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Baru ayat 16, kita lihat ayat 16, saudaraku. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa di tengah-tengah awan. Saudara lihat 2 ayat ini. Jadi kapan itu kemuliaan Tuhan Musa dapat? Waktu dia naik ke gunung Sinai, waktu dia respon firman Allah, waktu dia dengar suara panggilan Tuhan, waktu dia mau tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Musa tidak bilang, Tuhan di sini saja nak, kenapa Musa pakai naik gunung segala. Musa tidak bilang, ayo Tuhan, saya ini sutua juga, kalau naik gunung saya mampu kok tidak. Tiba-tiba saya rubuh dari atas.
Musa tidak bilang, Tuhan jangan aneh-aneh lah Tuhan. Kemuliaan itu jangan harus di atas sana. Di sini juga baik sudah. Saudara, Musa tidak atur Tuhan, Tuhan yang atur Musa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen mau lihat sorga yang berkualitas, mau lihat hal-hal yang berkualitas selama masih di dunia. Kalau berdoa, Tuhan kasih saya berkat yang baik, Tuhan kalau bisa kasih saya kaya raya, Tuhan kalau bisa saya jangan naik motor Revo terus, tapi pindah lagi motor yang lain lah. Saudara, tetapi saudaraku, Tuhan suruh naik gunung, dia tidak mau. Ini tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gunung bicara soal hadirat Tuhan. Gunung bicara soal tempat perjumpaan dengan Tuhan. Gunung itu bicara soal, saudaraku, bagaimana Anda respon Tuhan. Itu gunung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang pergi gereja itu, saudara, bukan karena dia respon panggilan Tuhan. Bukan. Sehingga dia tidak lihat kemuliaan Allah. Bahkan ada orang yang, saudara, tidak mau pergi gereja sama sekali. Makanya saudaraku, koster tuh kadang-kadang buku lonceng sampai sutuli, tapi jemaat tetap tuli terus di rumah. Ya, saudara yang terkasih, pada dia pun cara pukul lonceng itu, saudara, ngeri. Saya pernah dekat orang pukul lonceng, saudara, saya rasa telinga mengiang sekali. Tapi sebenarnya ini koster yang berkorban betul-betul, dong rela pukul lonceng. Tapi banyak orang yang tidak peduli dengan panggilan Tuhan. Tuhan bilang naik ke gunung. Gereja Gemit di sini nama apa? Ya? Oh, Talenelain dan apa? Pokoknya pakai bahasa sudah. Tuhan panggil saudara untuk pergi di situ. Tapi berapa banyak orang yang tutup telinga. Hari Kamis Tuhan panggil saudara naik ke gunung Lahairoi. Tapi berapa banyak orang yang mendengar panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, responlah panggilan Tuhan. Karena di luar daripada panggilan Tuhan tidak ada kemuliaan Allah. Saudara lihat murid-murid, kenapa mereka bisa dikuasai Roh Kudus? Karena waktu Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Petrus tidak bilang, Tuhan, ya baik, tapi kami cari ikan tahan di Danau Tiberias dulu. Ya, atau kami pergi jalan-jalan di Nazaret dulu, kami terputar-putar di Galilea dulu. Tidak ada. Mereka begitu Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Mereka taat. Mereka naik ke loteng Yerusalem. Mereka naik ke gunung Allah. Mereka berdoa. Mereka menyembah. Mereka mencari hadirat Allah. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus rajin datang ke hadirat Tuhan. Rajin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau membaca beberapa ayat ini. Ya, kalau saudara sudah rasakan ini, pasti saudara tidak mau tinggalkan Tuhan. Lihat Ibrani pasal 10 ya, ayat yang ke-19. Saya bacakan buat kita. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Darah Yesus saudara sudah terima, masa saudara malas datang ibadah? Tidak mungkin itu saudara. Kalau ada darah Yesus jadi jaminan, saudara diselamatkan, saudara sudah menjadi orang-orang yang ditebus, saudara akan punya keberanian untuk datang ke dalam tempat kudus Tuhan. Ibrani 4, mari lihat lagi ayat ini, ayat 16. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara dengarkan baik-baik itu ayat. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tuhan suruh kita, saudara yang terkasih. Ya, jadi jangan malas-malas ada di hadirat Tuhan. Saya ulang lagi, karena di hadirat Tuhan ada kemuliaan. Kalau ada kemuliaan, saudara pasti dapat hal-hal yang berkualitas. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tekankan kembali ini firman Tuhan.
Ayo, mari rajin, setia dengan Tuhan. Jangan malas berdoa. Jangan malas memuji dan menyembah Tuhan. Jangan malas ke gereja. Jangan malas cari Tuhan di tempat-tempat persekutuan doa. Karena saya ulang lagi, orang-orang begini akan melihat kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu adalah hal-hal yang berkualitas. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tidak ada persoalan yang Tuhan tidak bisa jawab. Tidak ada, saudaraku. Karena di dalam Tuhan pasti ada segala hal yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ada amin. Saudara lihat Roma 8 ayat 28 dan ayat 30. Dua ayat ini. Perhatikan saudara yang terkasih, Roma pasal 8 ayat 28 28 dan 30. Dua ayat terkenal. Saya minta saudara baca ini ayat. Roma 8, 28 dan 30. Ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang terkasih, ayat 32 ini menjadi penting. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mana mungkin Dia tidak kasih sesuatu kepada saudara? Itu ayat bilang begitu. Makanya ayat 28 bilang segala perkara, mau apa perkaranya, Allah pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ajak kita semua, ayo jangan malas-malas cari Tuhan. Ya, Tuhan semua datang. Karena itu saudara, semakin hari semakin giat dengan Tuhan. Semakin hari semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya khotbah ulang tahun di salah satu tempat, saudara yang terkasih. Ya, ada orang ulang tahun. Dia pas umur 59 tahun. Saya bilang begini, kalau ikut kata Alkitab, masa hidup seseorang itu 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80. Tapi itu bukan berarti orang harus mati di umur 70 dan 80. Tapi ini standar yang Alkitab bilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang begini, Bapak umur berapa? Lalu dia bilang, 50. Saya bilang, kalau begitu mati sudekat kok masih jauh. Nah saya tanya, dia bilang sudekat Bapak, karena tinggal 11 tahun lagi. Saudara, seperti tadi Opa bilang, kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat dari umur kita, maka kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Bukan tambah jauh dengan kematian. Tapi ada banyak orang ulang tahun tambah banyak, dia pemalas gereja tambah banyak. Saudaraku, padahal mati sudah dekat. Orang harusnya tahu kalau mati sudah dekat itu rajin tambah. Ada amin? Tanya sampai kiri kan umur berapa? Sampai mati sudah dekat. Dan terkasih. Tambah hari kita ini menuju ke kematian. Harusnya tambah sadar, tambah rajin saya dong. Saya tambah setia, saya mesti tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan karena saya semakin dekat sorga. Jadi kalau orang tambah malas, itu bukti memang dia tidak ada sorga, dia memang mau pindah neraka. Makanya dia semakin mundur supaya dia dekat neraka toh. Ya, toh kalau dia tambah setia dia dekat sorga, tapi dia tambah malas supaya tambah dekat neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bilang samping kiri kanan, saya tidak mau tambah dekat neraka, saya mau tambah dekat surga. Tidak ada yang berani ngomong ya. Dia takut pulang kena marah dari sebelahnya ya. Saudara, jangan ya, saudara. Ya sekali lagi kita mau tambah dekat surga dong. Tambah hari kan kita mau dekat surga. Apa ya kalau kita saudara tempat kematian? Apa yang saudara nyanyikan? Sana surga ya mulia, ramai dan gembira lah. Ya saudara. Kita mau ke surga atau tidak? Mau surga tidak? Mau. Saudara tidak mau pergi surga? Mau. Saya mau pergi surga cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa mau lama-lama di dunia? Ya saudara,
Yang lihat sebentar satu muka asap, sebentar satu iri hati. Kita mau di surga, kok enak kan? Amin, saudara. Ya lebih enak di surga. Maka anak-anak Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, ingat kalau saudara semakin mau dekat surga, harusnya saudara tambah cinta kemuliaan hadirat Allah. Karena di surga hanya begini, yang kita duduk sekarang di surga ini begini. Ya. Tapi yang berdiri bukan lagi pendeta, yang berdiri bukan lagi pengkhotbah, Yesus yang akan berdiri di singgasananya. Dialah firman Allah yang sesungguhnya. Kita semua akan tersungkur berlutut menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Kita akan berteriak kudus, kudus, hosana bagi anak Allah. Ya sekali lagi itu yang kita lakukan. Maka orang kalau semakin rajin ke gereja, semakin rajin ke persekutuan, dia adalah orang-orang yang memang merindukan suasana surga. Amin. 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 Ya. Tidak Kristen palsu. Kristen palsu itu dia di surga, dia di gereja tapi dia tidak tahan. Ya saudara, apalagi yang tukang isap rokok dong, tidak bisa dong di gereja tidak tahan. Makanya saudara, kalau pendeta khotbah lama dong akan gelisah. Dong keluar dong tarik tahan satu batang baru dong masuk kembali. Ini memang dia mau pindah neraka cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan ini firman buat kita. Semakin hari semakin rindu kemuliaan Tuhan. Ada amin. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa? Mari kita lihat teks ini. Ayat yang ke sabar kita lihat ya. Sabar Bapak-Bapak Saudara. Ya, 12 kembali. Kita perhatikan teks itu. Saya mau tekankan ada satu kalimat penting di sana. Ayat 12 kembali. Ya, kita keluar. Mari jemaat Tuhan membaca bagian itu dalam hitungan 3. Oke, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu roh batu, yang dihukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepadamu. Maka aku akan memberikan kepadamu 2 loh batu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sudah sampaikan sejak di bawah, Musa, kamu naik ke atas itu karena saya mau kasih kamu 2 loh batu. Firman Tuhan, isinya adalah 10 hukum Taurat. Saya mau berikan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya tujuannya jelas ya. Ini hal kedua yang kita tidak boleh lupakan. Saudara, orang hanya bisa hidup di dalam kemuliaan hadirat Allah kalau dia tahu tujuan dia datang. Itu adalah satu, firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau kita semua mencontohi Opa dalam tadi kesaksian. Opa berani buktikan bahwa dia punya catatan khotbah yang lengkap. Wih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang tahu bahwa dia gereja itu tujuannya adalah firman Allah. Kita punya kadang-kadang jangankan 2 loh batu, setengah loh batu pun tidak ada. Saya selalu bilang begini, saya mau tanya orang, kalau Anda punya anak ke sekolah, dia tidak bawa buku tulis, dia tidak bawa ballpoint, kira-kira Anda bilang apa sama anak? Anda marah atau Anda bilang begini, tidak apa-apa nak, Bapak tahu memang lu otak pintar. Jadi tak usah buat catatan lain, tinggal tampung isi penuh sudah ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para saya kasih ujian anak-anak di kampus Sekolah Tinggi Teologi. Saya bilang bikin khotbah 45 menit, saudara ya. Dan saya bilang khotbah 45 menit itu dibuat dalam video ya. Tapi saya minta supaya itu video kelihatan mimbar pung atas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya minta mimbar pung atas itu kelihatan. Maksudnya apa? Saudara, saya mau kamu berkhotbah dengan catatan yang jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya berkhotbah ini dengan catatan yang jelas. Bukan saya asal-asal ngomong ini, saudara ya.
Ini catatan jelas, Alkitab di atas, catatan di bawah. Poinnya ada itu, kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sebab saya tidak yakin kau otak sepotong itu bisa tampung saudaraku 66 kitab. Tidak ada. Saudara, makanya kau khotbah harba biru. Karena tidak ada, kau lari di mana? Catatan di mana? Tidak, Bapak, Roh Kudus mengilhamkan. Itu kau bikin susah Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada saudara yang terkasih. Ya. Kita ini punya kemampuan terbatas dalam mengingat. Daya ingat kita itu terbatas. Ya. Karena itu saudara, orang tidak mungkin bisa menampung. Apalagi kalau Anda dengar khotbah 1 jam. Waduh, Anda tidak bisa tampung semua. Maka saya mau bilang begini saudara. Memang bagus sekali kalau saudara punya Alkitab kertas. Itu bagus. Kenapa? Paling tidak saudara bisa memberi tanda. Saya punya mama sudah meninggal. Alkitabnya saya ambil. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan di dalam Alkitab mama saya itu berisi catatan-catatan khotbah. Garis-garis Alkitab, saudara. Lalu kemudian di situ mampu tulis tanggal. Ya, ada ayat tertentu dia tulis tanggal sekian, tanggal sekian. Saya tahu itu berarti waktu saudara dia hidup itu, waktu dia pergi gereja, dia betul-betul memperhatikan apa yang pendeta sampaikan. Dia punya catatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Loh ya, orang tua saya itu padahal guru dia. Ya guru itu kan orang paling tidak pikir, weh, dong otak kan agak bagus karena dong mengajar, ya saudara. Tapi toh dia ketika dengar firman pun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia memberi. Saudara yang terkasih, kalau saudara baca dalam Alkitab, ada satu jemaat namanya jemaat Berea di dalam kitab dalam kitab Kisah pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 mulai. Itu jemaat itu begitu. Jadi mereka dengar firman itu, mereka tidak hanya sekedar dengar firman, tapi mereka betul-betul saudaraku meresponi itu firman. Lalu kemudian mereka sampai rumah, mereka cek lagi. Nah saudara, kalau mereka cek lagi, saya yakin mereka punya salinan, mereka punya catatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar begini ya, saya mau sampaikan ini buat kita. Kita punya Alkitab sekarang ini masih ada, itu karena ada yang namanya catatan-catatan, manuskrip. Saudara, kalau tidak, Alkitab kita ini sudah tidak ada lagi. Yang asli itu tidak ada. Kenapa yang asli tidak ada? Karena yang asli itu ditulis dari bahan yang namanya papirus. Papirus itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dia semacam satu tanaman yang kemudian saudaraku tanaman itu dipakai, dia punya apa, orang kalau mau tahu tuh batang pisang tuh, pelepah pisang. Nah, papirus itu seperti pelepah pisang. Saudara yang terkasih, Alkitab kita yang asli itu ditulis di situ. Saudara, itu mau tahan berapa lama? Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Alkitab bisa sampai hari ini kita bisa dapat. Itu karena setiap orang waktu dengar firman pada masa itu melakukan yang namanya penulisan atau penyalinan. Makanya disebut dengan manuskrip. Saudara yang terkasih, baru nanti bapak-bapak gereja kita itu kumpul itu manuskrip, lalu kemudian mereka bukukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini saudaraku yang kita punya sekarang. Jadi sebenarnya kita ini sedang menghilangkan satu kebiasaan dari leluhur kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka ini saya mau sampaikan buat kita. Maka tujuan pi gereja dan tujuan pi ibadat itu mesti jelas. Saya kutip kembali apa yang mau sampaikan karena ini benar, saudara. Di mana-mana sekarang penyesatan terjadi di mana-mana. Orang bisa mengaku dia hamba Tuhan, tapi sesungguhnya bukan hamba Tuhan. Karena dia menyampaikan segala sesuatu, saudaraku, dia pakai atas nama Tuhan, tapi tidak sesuai dengan firman bisa jadi. Nah, bagaimana Anda tahu ini firman dan tidak? Kalau Anda tidak sungguh-sungguh pegang yang namanya Alkitab, firman Tuhan ini, sungguh-sungguh, Anda sungguh-sungguh punya pemahaman yang baik, memberikan catatan-catatan penting dalam kebenaran. Waduh, kalau itu tidak ada, sesatlah kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan saja kesesatan sekarang sudah dilegalkan. Ya toh?
meskipun orang Kristen tidak mau mengakui, tetapi saudara itu legal secara pemerintah. Saksi Yehova itu kan saudara legal itu secara pemerintah. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, sesat. Mereka itu Kristen loh. Saksi Yehova bukan tidak Kristen. Ya, dan diakui di negara. Tapi kalau kembali kepada kitab suci, maka saya ulang lagi, pengajarannya sesat. Saya mesti bicara ini supaya orang Kristen jangan pindah saksi Yehova. Saudara dengar baik-baik, jangan. Saudara yang terkasih, saksi Yehova ini merajalela, ngeri anak-anak tuh. Jadi kita mesti sungguh-sungguh punya firman. Firman ini dasar sungguh-sungguh. Ini kemuliaan Allah. Inilah tujuan kita. Maka orang kalau hidup di dalam kebenaran, dia pasti hidup dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Hidupnya akan betul-betul ada dalam kemuliaan Allah. Selamat itu sudah pasti. Saudara, berkat-berkat pasti juga, karena saya ulang lagi, ada dalam kemuliaan hadirat Allah. Tapi kalau tidak, aduh, Anda bahaya sekali. Penyesatan hari-hari ini, tipu-tipu daya setan terlalu banyak. Orang yang mengatasnamakan setan, Tuhan, dengan memakai kuasa setan juga banyak. Saudara, dengan banyak motivasi. Ya, maka hati-hati anak-anak Tuhan. Maka belajar firman dengan sungguh-sungguh. Buka Alkitab dan baca. Kalau temukan itu memang tidak sesungguhnya sesuai dengan Alkitab, biar dia bilang ini dari Tuhan Allah, jangan percaya. Saudara, sekalipun dia bilang ini Tuhan yang kasih tahu dia tadi malam lewat mimpi, lewat segala macam, tapi kalau tidak sesuai dengan Alkitab, saya mau kasih tahu saudara, tolak dalam nama Yesus. Karena tidak bisa Tuhan berbicara bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab itu isi hati Allah. Jadi tidak mungkin Tuhan bertentangan dengan Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini penting. Ya, kalau saudara lakukan ini, pasti hidupmu ada dalam kemuliaan hadirat Allah. Ya, kemuliaan hadirat Tuhan. Makanya Musa, dia tidak naik ke Gunung Sinai, dia mesti naik. Karena sampai di sana Tuhan kasih dia 2 loh batu. Begitu dia turun, dia lihat bangsa Israel lakukan bertentangan dengan 2 loh batu. Dia marah sekali. Coba saudara bisa bayangkan, dia tidak mau itu 2 loh batu. Mungkin waktu dia turun, dia lihat mereka menyembah patung lembu emas, dia akan bilang, lanjutkan, minta maaf ya, saya bilang 40 hari 40 malam jadi kamu tunggu-tunggu, saya tidak turun, jadi kamu sudah menyembah. Baik, sudah, kita sama-sama sudah. Ya sudah. Lalu kemudian putarlah mereka lagu dansa, dan mereka semua berdansa ria di bawah patung lembu emas, dipimpin oleh Musa dan Harun. Itu kalau tidak ada patung lembu, kalau tidak ada saudaraku hukum Tuhan. Tapi Musa sudah dapat, jangan menyembah Allah lain, tidak boleh ada padamu patung yang menyerupai apapun. Maka begitu Musa turun dan lihat, waduh, dia marah sekali. Itu anak-anak Tuhan, respon kita begitu. Kalau kita ini tahu firman Allah, kita lihat-lihat yang saudaraku tidak baik-baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan mau nyaman, kita akan bantai, kita akan rasa terganggu. Itu karena ada firman. Ada amin? Sudah, kita akan rasa terganggu. Tapi kalau orang lihat dosa, dia aman, saya curiga dia tidak tahu firman. Orang kalau lihat sesuatu yang salah, dia nyaman, itu dia tidak tahu firman. Kalau dia tahu firman, dia tidak bisa nyaman. Dia pasti akan bicara sesuatu. Itu ciri anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya ini minta maaf ya, saya tidak bisa lihat orang kalau bikin salah di samping muka, itu pasti akan cuci dia. Saudara yang terkasih dalam, saya tidak bisa lihat. Itu tidak berarti bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan saya tidak sayang. Justru saya sayang sekali. Tapi saya tidak mau orang terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Terserah orang mau terima atau tidak, tapi saya karena tahu firman, saya kasih tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hari saya khotbah di satu tempat, saya lihat dia punya pemimpin persekutuan doa. Saya lihat ini kayaknya Mam Tuhan ini makan sirip pinang nomor 1 ini. Ya, maka saya bisa ngomong, saya tidak bisa tahan itu. Saudara, habis itu Mam Tuhan mengaku, Mam Tuhan bilang, betul Bapak, kami ada tanam sirih 1 di samping rumah. Ya tuh sudah. Saya kasih tahu yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena sini kebenaran yang saya ketahui. Maka hari ini 2 hal ini penting buat saudara. Ya,
Di dalam kemuliaan hadirat Tuhan itu, saya ulang lagi, ada keselamatan. Di dalam kemuliaan hadirat Tuhan itu ada berkat-berkat yang baik, yang melampaui doa dan melampaui pikiran. Saudara, Tuhan sudah siapkan, itu kemuliaan Tuhan. Karena itu dua hal yang kita mesti lakukan. Satu, respon hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Beri hidup saudara kepada Tuhan. Yang kedua, ingat, firman Tuhan itu harus menjadi tujuan terutama dan paling pertama. Datang ibadat jangan cari yang lain, cari firman. Kalau saudara cari firman, saudara akan dapat kemuliaan Allah yang tak terbatas. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Seperti saudara punya anak pergi sekolah, kalau tidak bawa buku dan bolpen, saudara marah. Hari ini katakan juga kepada diri saudara, Tuhan, kecuali saudara buta huruf ya, saudara. Tapi kalau tidak buta huruf, saya mau pesan hari ini, kalau pergi ibadat bawa catatan kecil. Paling tidak ada ayat-ayat yang saudara catat, itu paling tidak, saudara, supaya pulang baca ulang. Saudara bersyukur hari ini Tuhan kasih kita teknologi yang lebih baik, ya, lewat YouTube, lewat HP. Kalau saudara punya handphone, jangan pakai rekam yang lain-lain. Coba pakai rekam khotbah-khotbah yang saudara dengarkan di gereja, di persekutuan doa. Pulang dengar lagi, pulang dengar lagi. Sebab tidak ada kebenaran yang tanpa tujuan. Tidak ada firman yang datang sia-sia. Setiap kata-kata kebenaran yang datang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu kata firman Tuhan. Ada amin? Tanya samping kiri kanan, mau diberkati? Tanya lagi, mau diberkati? Jawab, mau. Mau. Ya, saudara, kalau mau saya ulang lagi, dua hal ini lakukan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Firman Tuhan pegang sungguh-sungguh. Kalau dua hal ini kita lakukan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur.